saya selalu bilang jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi kadang-kadang nggak usah juga bawa foto siapa artis Hollywood papan atas, mungkin juga ibu lebih cantik dari artis Hollywood tersebut gitu ya. Kadang juga mereka suka nggak percaya umur aku udah 50. Bener, nggak ada yang Pasti percaya sih banyak kan kayaknya ya. seperti itu gitu. Terus kayaknya apa sih, gimana sih rahasianya atau gimana sih jaganya, ya pasti itu semuanya kan karena dari Betul. treatment gitu. Di estetik ini ada hitungan matematikanya gitu. Jadi hidung yang benar tuh mancungnya harus berapa sih dibandingin sama bibir, dibandingin sama dagu, dibandingin sama forehead, itu harus berapa perbandingannya. Jadi nggak boleh kelebihan juga. Saya mengalami ada flek sedikit di bagian wajah sebelah kiri. Baik. Boleh dibilang yang tadi dokter bilang pulau. Boleh tahu dong aktivitas ataupun kegiatannya akhir-akhir ini apa sih Kak? Selamat sore semuanya Bapak Ibu. Saya masih sibuk dengan kegiatan syuting, stripping gitu. Oke, dan dilihatnya kayaknya makin kesini bukannya makin tua, makin muda ya. Iya gak sih? Mohon maaf kan. Boleh tebak nggak umurnya berapa? Waduh, Steve tebak. Kalau saya pribadi ya, kalau saya lihat ini kayak sekitar 20-an, hampir 30 mungkin ya umurnya. Res deh. Enggak, ini seriusan. Kalau dari Seriusan? bentuk wajahnya ya. Berarti sekitar 20-an ya. Iya, 30 Pertengahan lah mungkin ya. 25 lah. Ah. Betul gak sih? Amin. Umur aku udah 50. Wow, setengahnya ya. Kita kasih tepuk tangan boleh Bapak Ibu. Ini luar biasa. Ini ada treatment ataupun ada apa enggak ya yang pengen di-sharingin sama kita? Atau mungkin permasalahannya biasanya Nah. dihadapi selama ini di permasalahan mukanya atau Iya. apapun gitu. Pastinya kan profesi aku. Betul. Kita kan tampil harus terlihat juga perfeksi. Jadi nggak mungkin aku muncul di TV tapi kok mukanya nggak enak dilihat gitu ya kan, masih Apalagi di Zoom ya Kak. ya di Zoom kameranya gitu. ya. Nah akhirnya juga ya kita pasti membutuhkan yang namanya treatment segala macam. Dan mungkin pada saat aku juga nggak mau kelihatan kayak kerut, aku pernah punya masalah dengan double chin juga, double chin. Jadi nggak enak banget kalau itu tiba-tiba giginya kelihatan gini kalau lagi ngomong. Akhirnya konsultasi ke dermaster gitu kan. Ya. Ternyata aku ngambil aku pernah ngerasain tarik benang di sini pakai benang Aptos itu, dan sebelumnya juga di disuntik ya penghancur lemak. Itu membantu banget, jadinya aku agak lebih pede. Kalau nggak selalu gini, awas kamera jangan kelihatan double chin gitu. Kalau sekarang udah pede aja, kamera kemana aja udah pede. Oh, jadi gitu. semua angle ambil deh kamera. Iya. Biasanya kan kita Iya. suka punya angle sendiri. Hati-hati gitu loh Iya, kelihatan. betul. Betul. Nah itu, nah terus kemudian juga biasanya kan kita nggak mau sampai ada kerutan-kerutan gitu. Jadi dan aku nyaman banget treatment di Dermaster gitu, karena selain dokternya juga bagus, semuanya baik dan ramah, semua tempatnya juga enak-enak dan membuat aku juga nggak takut gitu loh untuk tarik benang Aptos, karena sama sekali nggak sakit karena kita di anestesi kan. Betul. Jadi nggak ada rasa apa-apa dan pengerjaannya cukup cepat. Yang lama itu nunggu ini anestesi yang lamanya itu aja, tapi selebihnya pengerjaannya juga cepat dan nggak ada terasa sakit apapun sih gitu. Wah, boleh tepuk tangannya dulu dong. Jadi bisa membuat ketakutan atau kekhawatiran kita hilang ya, Iya. karena sudah dibilang nggak sakit sebenarnya. Nggak sakit. Mungkin yang lama ya anestesinya aja. Iya. yang lama. Tapi sebenarnya Kak pernah nggak sih treatment di klinik lain dan apa perbedaannya dengan treatment di Dermaster? Aku pernah, tapi beda banget. Karena mungkin pertama dari dokter-dokter yang cukup profesional di Dermaster. Terus udah gitu dengan banyak banget treatment macam-macam, tenaga dokternya juga bagus-bagus, jadi beda banget. Dan lumayan lama juga aku di Dermaster dan tetap setia udah berapa tahun, jadi aku pikir the best lah. Wow, luar biasa ya ini ya. Biar juga ini paksu juga makin sayang ya. Oh, Ngeliatin Pak Suami maksudnya? iya, Oh, Bapak paksu. suami dan paksu ini Iya, singkatannya ya. betul. Jadi biar paksu juga makin sayang gitu, nggak berlain hati juga gitu ya. Nah ini juga saya mau nanya nih sama dokter Jessie. Nah ini kan walaupun sudah dipaparkan secara jelas untuk kita bersama, tapi saya pengen diterangkan sedikit lagi gitu. Apa yang dimaksud dengan penuaan dini dan juga mungkin ada karakteristiknya juga gitu. Faktor-faktor apa aja yang menyebabkan penuaan dini itu?
penuaan dini zaman sekarang orang kan makanannya pada jorok-jorok gitu ya keliat. Walaupun makanannya di mall gitu, tapi makanannya tinggi karbonya, lemaknya tinggi, proteinnya kurang, terus juga seratnya juga dikit gitu ya. Terus juga daripada minum air putih, orang pada minum boba gitu kan, pada Gula minum ya. soda-soda gitu ya. Jadi ya memang seperti itu. Itulah yang mempercepat penuaan karena terlalu banyak gula, nutrisinya buat badan itu kurang, yang bagusnya kurang, malah kebanyakan yang nggak bagusnya gitu. Jadi kalau mungkin tadi ada yang beberapa orang yang nimbang, misalkan, dok, saya visceral fatnya ternyata tinggi ya. Visceral fat itu bahaya. Visceral fat itu adalah lemak yang membungkus organ-organ kita. Jadi bahaya untuk resiko ke depannya bisa mendadak serangan jantung, mendadak stroke gitu ya. Jadi selain untuk kecantikan itu penting banget untuk kita jaga makanan. Saya selalu bilang sama pasien, Bu, ibu di sini kan treatment udah mahal. Nah, ibu sayang banget kalau nutrisinya nggak bagus. Gitu. Ibu kan pengen glowingnya maksimal. Jadi sekarang saya bantu dari luar, tapi juga saya bantu dari dalam ya Bu gitu. Jadi penting banget untuk punya nutrisi yang baik dan juga anti mager harus, nggak boleh mager, harus olahraga gitu ya. Karena zaman sekarang banyak yang kan pengen traveling ya, kita pengen traveling sampai tua kan. Tapi gimana kalau misalkan aduh lututnya udah sakit gitu ya, jalan jauh udah nggak kuat gitu. Jadi kita harus olahraga. Olahraganya mungkin kombinasi, jangan kardio terus, harus kombinasi sama angkat beban juga. Supaya apa? Banyak orang yang bilang, aduh dok saya kan cewek, saya nggak mau angkat beban, nanti saya berotot gitu. Tidak semudah itu Ferguson membangun otot ya ternyata ya. Jadi harus dengan komitmen setiap hari kita olahraga, bangun otot gitu ya. Karena makin tinggi otot kita, metabolisme kita akan makin tinggi. Jadi nggak gampang gemuk kan zaman sekarang banyak ibu-ibu yang bilang, dok saya minum air putih aja naik kiloan saya dok gitu ya. Gitu, saya nggak ngapa-ngapain aja masa saya gemuk dok gitu. Itu karena metabolismenya yang kurang. Kenapa? Karena ototnya kurang. Makanya kita harus nutrisi penting, olahraga penting gitu. Oke, nah ini juga saya mau nanya nih Dokter Jessie ya. Ada juga kan yang treatment namanya tarik benang. Nah itu tarik benang kayak gimana tuh maksudnya dok? Boleh dijelasin gak ke kita? Nah, seperti orang-orang kebanyakan di kota-kota besar kan maunya sesuatu yang instan ya. Nggak sabar, aduh dok, saya nggak ada waktu bolak-balik datang. Gimana sekali tapi muka saya kayak Gal Gadot dok gitu. Nah, nggak ada yang nggak mungkin ya gitu. Tapi saya selalu bilang jadilah versi terbaik dari diri Anda sendiri. Jadi kadang-kadang nggak usah juga bawa foto siapa artis Hollywood papan atas. Mungkin juga ibu lebih cantik dari artis Hollywood tersebut gitu ya. Cuma memang harus di treatment untuk jadi versi terbaik. Tentunya treatmentnya itu harus pas. Jadi nggak boleh kelebihan juga. Tadi kan saya bilang di estetik ini ada hitungan matematikanya gitu. Jadi hidung yang benar tuh mancungnya harus berapa sih dibandingin sama bibir, dibandingin sama dagu, dibandingin sama forehead itu harus berapa perbandingannya. Jadi nggak boleh kelebihan juga gitu ya, nggak bagus. Oh, Jadi tarik benang itu adalah sesuatu yang sifatnya instan, orang-orang suka karena instan, nggak sakit, tahannya lama gitu. Oke, berbicara tentang tarik benang tadi Kakak Cut Keke bilang pakai Aptos ya. Sebenarnya apa bedanya sih dok tarik benang Aptos dengan yang lainnya? Nah itu yang tadi saya jelasin. Jadi jangan tertipu dengan harga murah. Pasien itu harus pintar zaman sekarang. Kan ada yang namanya Mr. Google ya kan. Terus kalau ke dokternya harus tanya, dok ini saya pakai benang apa dok? Mereknya Betul. apa? Jenisnya apa? Bisa diserap atau enggak? Tahannya berapa lama? Di muka saya kayak gimana gitu. Itu harus benar-benar Bapak Ibu tanya dengan detail gitu ya. Karena kenapa? Karena itu sesuatu yang dimasukin ke wajah gitu. Memang itu sesuatu yang sifatnya bisa diserap, tapi alangkah baiknya kalau kita pakai produk yang terbaik seperti itu. Nah, jadi yang tadi saya udah jelaskan, pastiin benangnya itu harus yang ada depkesnya, harus ada yang kalaupun Aptos harus yang asli Aptos ya. Karena banyak Emang ada orang yang palsu. iya, karena banyak di Wow. luaran tuh pengalaman gini, oh bilangnya Aptos, ternyata yang dimasukin cuma satu, sisanya benang Korea. Bisa juga kayak gitu. Jadi Bapak Ibu harus benar-benar teliti bahwa yang dimasukkan ini benar-benar sesuai yang Bapak Ibu bayar seperti itu Oke, ya. mungkin dengan begitu kadang ada juga orang yang murah tapi hasilnya tidak memuaskan karena sebenarnya ya itu dia kita harus pilih-pilih ada harga kan berarti ada higienis juga ya dok kualitas. ya, Betul harus ya. higienis juga ya. Iya, itu penting Memang banget. itu penting. Karena proses benang itu, proses apapun tindakan estetik itu harus benar-benar steril. Jadi jangan sampai nanti di belakang ada komplikasi seperti infeksi dan lain-lain. Jadi kalau kita di Dermaster ini kebetulan saya nggak kasih lihat videonya karena ini kan juga bukan forum medis nih. Cuma kita melakukan dengan prosedur seperti operasi. Jadi benar-benar kita pakai handuk steril, full betadine, alkohol, benar-benar dokternya Tangannya ini juga juga nggak bisa steril. megang muka Iya, ya. jadi benar-benar harus steril supaya meminimalisir infeksi yang
yang bisa terjadi Betul, ya. setuju banget. Nah, Kak, kalau Kak Cut Keke kan dibilang tadi sudah pernah tarik benang gitu kan, menghilangkan double chin. Tapi yang the most favorite treatment di Dermaster apa Yang sih? rutin ya, Penasaran, iya yang betul. rutin pasti hydrofacial. Hydrofacial. Karena itu minimal setiap bulan aku harus hydrofacial karena kan aku everyday make up kan. Jadi setidaknya supaya membersihkan pori-pori. Jadi kalau habis itu tuh nyaman banget. Terus Pico aku juga suka banget, Pico laser. Itu yang favorit aku sih. Oke, dua favorit itu sudah sangat membantu ya penampilan kita agar Nggak menjadi bisa good lepas looking ya, gitu itu Nggak kan. bisa lepas. Dua itu. Oke, ini juga aku mau nanya nih sama Cut Keke. Karena kan Cut Keke juga menggunakan produk dari Dermaster ya. Ini ada ngerasain sakit nggak sih pada saat di treatment? Treatment nggak ada sih. Karena semuanya kan di anestesi. Kalau yang memang lasernya sakit, kita di anestesi dulu gitu loh. Kuncinya di anestesi. Jadi kalau di Dermaster itu kenapa pasiennya bilang no rasa sakitnya karena pertama anestesinya double, krim sama suntik. Dan kalau misalkan di tempat lain saya tahu dia pakainya memang yang murni. Jadi begitu disuntik ces gitu memang kaget gitu ya. Tapi kalau kita udah ketemu formula di mana obatnya itu sama sekali nggak sakit. Jadi benar-benar seperti masukin air aja. Jadi pasien nggak cukup nyaman. Jadi itu tergantung formula dari anestesinya juga. Oke, berarti anestesi adalah salah satu kunci dari treatment agar kita juga merasa nyaman dan merasa tidak kesakitan. Karena biasanya kalau kita treatment terus sakit, biasanya suka ada rasa trauma, males lah gitu ya kan. Apalagi kan kalau treatment tidak murah sayang. Beauty is Iya. pain, tapi beauty juga kan mahal. Betul, kadang pasangan kita pengen kayak, kamu gak usah make up, aku suka cewek yang Ah, kamu bohong banget sih. yang Aku natural nggak aja percaya. gitu. Tapi kalau Ya kan? ada cewek cantik lewat langsung diliatin. Nih, ini Iya. juga ini ada satu pertanyaan nih buat Kak Cut Keke. Pengalaman dari treatment yang membuat muka jadi lebih kinclong, lebih muda. Apa pendapat dari teman-teman atau mungkin sekitar ya dengan melihat, ih treatmentnya bagus nih, mukanya jadi lebih kencang seperti yang saya bilang tadi. Kok jadi lebih muda bukannya nambah tua gitu. Ada nggak sih pengalaman ataupun komentar-komentar? Ya pastinya ada. Kadang-kadang juga mereka suka nggak percaya umur aku udah 50 gitu. Bener, nggak ada yang Pasti percaya sih banyak kan kayaknya ya. seperti itu gitu. Terus kayaknya apa sih gimana sih rahasianya atau gimana sih jaganya ya pasti itu semuanya kan karena dari Betul. treatment gitu. Jadi banyak yang komen terus banyak yang nggak nyangka. Asik Tapi gitu. responnya baik Responnya ya. baik. Yang sangat gitu. signifikan ya. Heeh. Oke. Oke, nah ini juga saya mau nanya ya, kalau misalkan beberapa treatment itu sama dokter sih, saya khususnya mau nanya, apakah ada pantangan atau larangan gitu pada saat sebelum maupun sesudah dari treatment itu? Ya, kalau misalkan treatment yang sifatnya injectable, disuntik, itu memang biasa kita sarankan kepada pasiennya untuk tidak mengkonsumsi obat-obat yang bisa ngencerin darah gitu, karena kita kan nggak pengen pasiennya yang bleeding gitu kan. Nah kemudian juga pasti kita kasih apa yang boleh atau yang nggak boleh, itu biasanya pasiennya tergantung, misalkan pasiennya di botox nih, kita kasih kertas sesudah di botox apa yang boleh apa yang nggak boleh. Tentunya kita kasih tahu juga, ini bapak abis ini nggak boleh gini ya. Sesudah benang ini apa yang boleh nggak boleh, semuanya ada kertasnya yang dibawa pulang sama pasiennya. Gitu tentu kita jelaskan juga secara lisan. Tapi setiap tindakan itu benar-benar apa yang boleh apa yang nggak boleh itu detail banget. Oh, do's and don'ts-nya kita Iya, harus itu kasih tahu iya, ya. harus kasih tahu Tapi detail. Kalau si botox itu biasanya berlaku atau bertahan berapa lama sih, Dok? Nah, kalau botox tergantung. Kalau misalkan botox area dahi, kening, mata, rahang, leher, dagu itu kurang lebih bertahan 6 bulan, 5-6 bulan. 5-6 bulan. Jadi biasanya setahun kita ulang 2 kali lah gitu ya. Nah, cuma tindakan tertentu seperti botok yang di ketiak, yang untuk keringat, yang ini misalkan kayak berlebih nih, Iya. keringatnya di ketiak atau kalau salaman basah gitu Iya, ya. iya. Jadi hiperhidrosis. Nah, itu kita biasa botoknya ulang lebih cepat. Biasanya 3 bulan sekali. Gitu. Iya. Jadi lebih cepat kalau misalnya memang ada. Tapi botok bisa dipakai mana-mana. Misalkan ibu bapak ada yang wah betisnya saya gede mau dikecilin, bisa dibotox. Atau misalkan wah ini saya ininya punuknya berotot banget dok, saya pengen kayak cewek-cewek Korea nih ininya. Kalau pakai baju kondangan bagus gitu ya, itu juga bisa dibotox. Jadi bahkan kalau untuk pengobatan tertentu kayak orang yang tik ya, misalkan kayak gini terus ya, Iya. itu bisa dibotox supaya dia lebih rileks. Oh, itu juga bisa ya. Kemudian Dok? kalau Ternyata misalkan memang orang botox. yang migrain gitu itu juga bisa pakai botox, cuma itu beda lagi. Jadi neurolog atau dokter saraf yang menyuntikannya. Berarti sebenarnya botox itu bisa mencakup
luas sekali karena yang kita tahu kan botok itu untuk kerutan dahi, lipatan mata seperti itu ya. Wow, oke. Iya. Ini juga saya mau nanya nih ke Kak Cut Keke ya. Nah ini kan treatment sudah kita bahas gitu. Mungkin ada faktor lain nggak yang menunjang biar kita itu terlihat awet muda, terus tambah cantik gitu apa? Ya menjaga supaya badan tidak gemuk juga ya. Betul. Ya pasti aku ikut di apa makan dari Dermalicious karena itu healthy banget. Karena itu harus rutin juga. Karena kalau enggak kita makan sembarangan atau nggak kayak di lokasi syuting kan kalau kita nggak jaga bawa makanan sendiri makanan nggak jelas gitu. Itu jadinya aku mendingan konsumsi makanan healthy yang sehat buat tubuh aku. Selain itu juga bisa ya bonusnya glowing. Bonusnya glowing gitu. Selain kurus glowing. Bapak Ibu pasti tanya, Dok setiap hari makan sehat, kalau saya sekali weekend nih Dok, saya mau cheating. Boleh nggak? Iya Boleh tuh. nggak? Boleh jawabannya. Cuma cheatingnya jangan Sabtu, Minggu, makan siang, makan malam semua cheating. Pilih satu menu, satu Satu. kali makan aja. Misalkan hari Minggu makan siang, oke cheatingnya sekali. Atau hari Sabtu makan malam, cheatingnya sekali aja. Terus kalau cheating, nanti minta sama dokternya fat blocker. Jadi misalkan Dok saya mau makan misalkan jorok nih Dok, banyak minyak Dok, atau saya mau makan padang. Minum fat blocker nanti lemaknya itu akan terbuang 30%. Gitu. Jadi juga nggak yang setiap hari gitu. Itu bisa nurunin visceral fat juga. Oke, berarti Ya. tentunya selain treatment ada beberapa hal-hal ya, langkah-langkah ya Dok untuk menghambat penuaan Betul. dini Atau Dok. misalkan ibunya Dok, saya udah coba diet bener Dok. Cuma nafsu makan saya Dok, tiap kali saya lihat Gojek, GoFood itu Dok, nggak tertahankan. Oke, Bener. berarti kita bantu ya Bu. Mungkin seminggu 2 minggu pertama kita harus kasih obat yang untuk menekan nafsu makannya. Ya tentunya tidak dikonsumsi selamanya, Betul, betul. dikonsumsi mungkin seminggu 2 minggu pertama supaya melatih dia. Bisa juga begitu. Jadi bisa diakalin lah tentunya ya. Gimana kita mau badannya sehat. Seperti yang tadi dokter bilang, you are what you eat. Ya kalau makanannya tiap hari gorengan, ya kan, jeroan, ya gimana ya Dok. Tapi pengennya terlihat kayak Luna Maya kan susah. Betul Oke sekali. baik, satu terakhir sebelum nanti kita tentunya lempar, kita akan sesi tanya jawab. Satu Dok, pesan-pesan kepada audiens nih. Mungkin Kak Cut Keke dulu agar mau melakukan treatment di Dermaster. Ya kalau aku sih suggest-nya buat mau rutin kita mukanya kayak facial, cobain hydrofacial itu sangat bagus banget. Dan kalau mau tetap kelihatan menolak tua, awet muda, kita boleh coba untuk tarik benang aptos karena itu bagus banget, tidak merubah muka kita seperti dokter bilang. Jadi muka kita tetap itu tapi lebih kencang aja gitu. Dan tidak ada rasa sakit sama sekali. Itu jadi nggak usah worry ya. Oke, terima kasih Kak Cut Keke ya. Dan juga ini sebelum kita nanti lemparkan juga bersama dengan audiens atau teman-teman Bapak Ibu yang ada di sini untuk sesi Q&A-nya, saya juga ingin minta pesan-pesannya dari Dr. Jessie. Silakan juga boleh memaparkan ya. Pesan-pesannya memberikan tidak ada yang terlambat. Jadi di umur berapapun Bapak Ibu mau mulai sangat-sangat bisa, sangat-sangat mungkin. Dan hari ini saya bawa tim terbaik saya. Jadi dokter-dokter yang ada di sini itu adalah dokter-dokter yang udah menghandle ratusan mungkin ribuan juga public figure, tokoh masyarakat, influencer. Jadi mereka orang-orang yang matanya jeli banget dan tangannya sangat-sangat terampil. Jadi jangan ragu-ragu untuk konsultasikan hari ini. Nah ini kesempatan buat Bapak Ibu silakan boleh bertanya kepada Boleh. Dr. Jessie maupun Cut Keke yang ada di depan ya. Silahkan angkat tangan. Nah ini kita hanya buka sesi Q&A ini sekitar 2 ataupun 3 pertanyaan saja. Untuk itu silahkan Bapak Ibu boleh mengangkat tangannya jika Anda ingin bertanya. Oke Wah, sudah ada saya di suka depan nih ya. Bapak nih yang bertanya ya. Oke, silakan Bapak sebutkan namanya Pak, maaf dengan siapa dan dari mana. Selamat malam, saya Suherman dari Kota Wisata. Bapak Sulaiman silahkan. Perkenankan saya bertanya, saya umur 42 tahun. Saya mengalami ada flek sedikit di bagian wajah sebelah kiri. Baik. Ya, boleh dibilang yang tadi dokter bilang pulau. Ya, terima kasih. Ya terus pertanyaannya apa? Pertanyaannya Pak? apa? Itu kan ada faktanya Oh ya iya, berarti ya. maaf. Nah ini Ya. pertanyaannya mau Bapak udah diapain gak gitu. sabar aja dijawab. Eh, Pertanyaannya apa? Oh ya, baik. Pertanyaan saya, apakah flek seperti ini
dilakukan laser atau apa namanya skincarean seperti itu. Baik, Begitu ya? treatmentnya baiknya apa gitu ya Pak ya. Baik, betul betul betul. Silahkan Ya, Dok untuk langsung menjawab. terima Oke, kasih. terima kasih Pak Sulaiman pertanyaannya. Jadi yang pertama kita harus deteksi dulu Pak. Jadi Bapak punya flek itu ada di atas atau di bawah ya. Nah kalau di atas cepat ngobatinnya, mungkin 2-3 kali datang selesai. Kalau misalkan di bawah udah pasti harus lebih sering, bisa 5 kali atau kalau misalkan dalam banget ya tentu harus lebih banyak jumlahnya. Nah kalau misalkan pasiennya mau instan biasa saya combine pico laser, kemudian saya suntik meso yang buat pecahin melanin di atas, jadi namanya Mesoline Radiance, sama yang flek di bawah Mesoline Shine. Jadi Bapak lebih cepat. Terus kalau misalkan pakai krim di rumah itu biasa kita kasih krim juga supaya lebih cepat. Jadi kalau misalkan mau cepat tentu harus penanganannya kombinasi beberapa treatment. Seperti itu. Oke, ya tergantung Bapak maunya cepat atau gimana Ya. gitu ya Dok ya. Tapi itulah dia beberapa jalan keluarnya untuk bisa menghilangkan pulau-pulau itu. Baik, kalau begitu boleh kita berikan tepuk tangannya Bapak dan Yes, Ibu. kita kasih tepuk tangan Bapak Ibu. Untuk Acut Keke dan juga Dokter Jessie yang sudah membantu kita menjadi